Indonesia Piala Dunia ya guys ya. Kali kedua beruntun timnas Indonesia U17 berpartisipasi lagi di Piala Dunia U17 setelah kemarin kita jadi tuan rumah, otomatis berpartisipasi. Sekarang kita berpartisipasi lagi tapi lewat jalur kualifikasi, jalur yang ya gue bilang lebih terhormat ya, bisa dibilang gitu ya. Luar biasa gitu ya, meskipun wasit bener-bener katro sepanjang pertandingan, tapi itu tidak mengurangi kualitas kita, tidak mengurangi mental bertanding kita gitu ya, sehingga kita berhasil mendapatkan kemenangan besar menghadapi Yaman di partai yang bisa gue bilang adalah partai Piala Dunia, partai yang memperebutkan satu tiket ke Piala Dunia. Oke ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Jadi di video kali ini gue ingin beryuforia di mana timnas Indonesia berhasil mengalahkan Yaman dengan skor 4-1 dan ini memastikan satu tiket Piala Dunia U17 sudah ada di tangan Indonesia gitu ya. Dan nanti di pertandingan nanti Korea Selatan dan Yaman akan memperebutkan satu tiket tersisa. Ya, satu tiket tersisa dari grup ini karena yang bisa mendapatkan tiket itu cuma 2 tim. Gitu ya. Sekarang Indonesia sudah secure satu tempat lagi akan diperebutkan oleh Korea Selatan dan Yaman. Gitu ya, Korea Selatan dan Yaman. Oke. Mungkin gue bisa breakdown sedikit pertandingannya karena tadi gue live reaction gitu ya. Jadi Indonesia itu bermainnya super solid, udah bener-bener super solid dari awal, dimana Nova Arianto ini kelihatan sekali sudah memiliki banyak rencana dengan tim ini, sudah memiliki banyak rencana dan kelihatan variasi serangan yang dilakukan oleh timnas Indonesia ini juga bener-bener berjalan mulus. Bisa gue bilang bermain dari sayap, bermain dari tengah, bermain fast break atau bermain true pass gitu ya, mencoba memanfaatkan kecepatan Mirza gitu ya, kemudian variasi-variasi serangan dari lemparan ke dalam, entah itu dari umpan terobosan atau memanfaatkan kecerdikan dari Alberto. Jadi seperti Coach Nova ini sudah memiliki banyak rencana untuk menghadapi Yaman gitu ya. Dan ini menurut gua adalah hasil TC yang berhasil tuh seperti ini. Jadi bener-bener mempelajari sekali karakteristik timnya gitu ya Coach Nova, dimana main bertahan seperti apa. Nah sekarang kan Indonesia bermainnya menyerang ya menghadapi Yaman di babak pertama. Bermainnya lumayan menyerang, bermain dengan high defense yang lumayan tinggi gitu ya. Tapi benar-benar ketika kehilangan bola, transisi negatifnya juga cepat gitu. Bermainnya compact gitu ya dengan 3 back tengah gitu ya. Ya bisa gue bilang ala Sintayong juga gitu ya. Bermainnya tuh sangat compact, di tengah hampir susah tembus gitu ya. Sehingga tidak banyak hal yang bisa dilakukan juga oleh Yaman gitu ya. Terlebih lagi karena Yaman yang memang tidak sebaik Korea Selatan dalam membangun serangan, dimana akurasi passing mereka juga di bawah dari Korea Selatan. Kemudian making decision yang dilakukan oleh Yaman juga tidak sebaik Korea Selatan, sehingga buntu segala hal yang dilakukan oleh Yaman ini buntu gitu di babak pertama. Meskipun gue ada satu kritik buat timnas ini. Di babak pertama ketika kita unggul 2-0, pemain ini seperti kehilangan temponya. Dan itu terjadi karena pemain kita seolah sudah terlalu nyaman dengan skor 2-0. Jadi kebanyakan dribbling dan bola hilang sendiri, passing juga kadang hilang sendiri gitu ya. Seperti kehilangan tempo yang sudah dibangun gitu setelah unggul 2-0. Dan itu terjadi selama kurang lebih 10-15 menit gitu ya di babak pertama. Dan itu tidak boleh lagi terjadi kalau kita menghadapi tim yang jauh lebih besar. Karena hal sekecil apapun, blunder sekecil apapun akan menjadi pembeda. Beruntung kita lawannya cuma Yaman lah kelasnya bisa dibilang, yang tidak bisa memanfaatkan momentum tersebut gitu. Kalau nanti lawannya taruhlah Jepang atau Australia gitu ya, nah hal sekecil itu tuh bisa dihukum sama Jepang.
Jadi sekali lagi tim ini sangat berprospek untuk juara di ajang ini gitu ya. Nah, hal sekecil itu yang harus diminimalisir oleh timnas ini. Sisanya udah sangat solid gitu ya. Sisanya udah sangat solid. Di babak kedua kita sempat kehilangan tempo karena wasitnya katrok ya, memberikan penalti kepada Yaman di mana pelanggarannya aja di luar kotak penalti, tapi dikasih penalti hanya karena jatuhnya di kotak penalti. Ya, wasit ini katro sekali terus terang ya, sangat katro di mana Fabio itu diterjang sampai 3 kali, nggak dikasih kuning, nggak ada yang dikasih kuning satupun. Begitupun Daniel di sisi kiri juga beberapa kali diterjang gitu ya, sampai ada momen ya di babak kedua di mana pemain nomor 5 Yaman yang dengan sangat jelas sengaja menerjang pemain dari Indonesia, dan itu posisinya dia adalah last man gitu. Nggak dikasih kuning juga, nggak dikasih merah, dia kan udah kuning ya yang menerjangnya, harusnya dikasih kartu kuning kedua, itu udah jelas kartu kuning, bahkan bisa kartu merah karena last man gitu ya. Tapi nggak dikasih kuning, nggak dikasih merah, ini wasitnya nauzubillah bener-bener udah mengasih penalti, pelanggarannya di luar kotak penalti, pemain yang harusnya dikasih kartu merah nggak dikasih kartu merah. Meskipun kita menang 4-1, wasitnya tetap menurut gua harus dievaluasi. Wasitnya terlalu parah ini menurut gua, wasit pertandingan ini. Beruntung ketika 2-1 mentalnya tidak goyang gitu ya. Meskipun sedikit ada kehilangan konsentrasi kelihatan ya. Ya pastilah mental sedikit kena pastinya gitu ya. Terjadi ketegangan bisa dibilang gitu. Tapi setelah kesalahan yang dilakukan oleh pemain Yaman, salah back pass ya, back passnya terlalu pelan dan dimanfaatkan oleh pemain nomor 17 kita, penalti, dan Evandra berhasil mengeksekusi penalti, dan itu membuat situasi menjadi kembali hidup untuk Indonesia, di mana tempo yang semula, ketegangan yang terjadi itu menjadi hilang gitu, sehingga kita kembali bermain dengan nyaman, dan akhirnya kita mendapatkan gol keempat, di mana ya gol keempat ini bisa gue bilang adalah penutup yang manis, counter attack lah, karena di babak kedua kita kan bermainnya lebih deep ya, lebih bertahan, jadi lebih bertahan, lebih compact di belakang gitu ya, dan menunggu counter atau serangan balik gitu kan di babak kedua. Tapi kita berhasil mendapatkan 2 gol di menit-menit akhir sehingga kill the game dengan skor 4-1, dan hasil ini membawa kita di puncak dengan 6 poin. Dan di bawah kita ada Korea Selatan dan Yaman yang nanti akan bentrok untuk 1 tiket, dan kita akan menghadapi Afghanistan, bisa gue bilang tim terlemah di grup ini, yang harusnya pertama ini kesempatan untuk melakukan rotasi ya, ini kesempatan untuk melakukan rotasi di pertandingan ini. Yang kedua ini adalah kesempatan untuk mencoba formasi baru juga. Ini kan biasanya bermainnya 3 back. Gue ingin melihat Nova Arianto bermain dengan 4 back sih. Ya terus terang gitu. Gimana kalau dia bermainnya dengan possession, karena 4 back itu kan lebih possession biasanya mainnya ya, karena bermain dengan 3 gelandang gitu kan. Bermain 3 gelandang pasti mainnya jauh lebih possession. Nah, gue pengen lihat possession ala Nova Arianto ini seperti apa. Gitu ya. Possession ala Nova Arianto. Jadi gue harapkan terjadi banyak eksperimen menghadapi Afghanistan gitu ya. Gue juga ingin lihat pemain-pemain baru yang jujur ini gue nggak terlalu banyak kenal ya, pemain-pemain dari Indonesia ini, Indonesia U17 ini. Jadi gue pengen tahu gitu pemain-pemain yang tidak pernah mendapatkan menit bermain gitu ya di 2 pertandingan ini, mudah-mudahan diberi menit bermain ketika menghadapi Afghanistan gitu. Dan ya kita hanya membutuhkan hasil imbang untuk mengunci juara grup. Jadi harusnya itu tidak menjadi tekanan ya, harusnya tidak ada tekanan lagi ketika menghadapi Afghanistan gitu ya. Gitu. Gila. Dan kalau ada man of the match menurut gua ya, man of the match menurut gua di pertandingan ini bukan Evandra, tapi Fabio. Ya, nanti akan gue jelaskan di video selanjutnya ya. Oke. Bye.